Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung. Satu sukacita tersendiri bagi saya untuk boleh didengar oleh teman-teman sekalian melalui YouTube channel Willy Marpaung ini. Dan seperti biasa di YouTube channel ini saya bahas mengenai motivasi remaja, motivasi anak-anak muda yang pasti akan memberkati teman-teman sekalian. Dan saya juga akan bahas mengenai dating, saya akan bahas mengenai love, saya bahas mengenai kehidupan anak-anak muda, bukan untuk angger jago saya, tetapi yang pertama itu adalah apa yang saya pelajari, saya mau bagikan kepada teman-teman, dan juga sebagai arsip, sebagai dokumen saya di YouTube channel ini yang akan saya terapkan nantinya kepada pasangan saya, kepada keluarga saya, dan juga kepada orang-orang yang saya layani. So, hari ini saya sangat bersuka cita bisa kembali lagi hadir di ruang dengar saudara di YouTube channel ini. Dan itu sebabnya hari ini saya mau bahas sesuatu yang harus ada dalam suatu hubungan, sesuatu yang harus menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu hubungan, yaitu komitmen. Jika teman-teman diberkati lewat video ini, jangan lupa untuk berikan like, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk berkomentar. Dan jika teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel Willy Marpaung. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tanda loncengnya sehingga tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Nah, saya mulai dengan satu kata seperti ini, satu kalimat seperti ini. Komitmen adalah sebuah kata yang gampang dilisankan, gampang diucapkan, tetapi sukar untuk direalisasikan. Ya kan? Untuk menganggarkan yang namanya komitmen. Bang Willy ini nampak kali anak akuntansinya, ya kan? Yang namanya membuat APBD komitmen, APBN komitmen, anggarannya itu gampang, ya kan? Membuat anggaran komitmen artinya apa? Mengucapkan komitmen itu gampang, tetapi yang namanya merealisasikan itu sulit. Itu sangat sulit, ya kan? Nah, jadi itu sebabnya kalau engkau memang berkomitmen, komitmen itu bukan hanya di mulut tetapi juga dilakukan. Komitmen itu juga dinyatakan. Komitmen itu juga harus dipraktekkan kepada pasangan. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana kunci komitmen dalam suatu hubungan. Karena ada banyak orang, ada banyak pasangan yang berkata komitmen, ada banyak pasangan yang mengatakan bahwa dia komitmen dengan pasangannya, tetapi sebenarnya nggak komitmen gitu, ya kan? Tetapi ujung-ujungnya putus juga, ya kan? Nah, kita sama-sama belajar di sini, ya kan? Karena begini, sebelum saya masuk kepada komitmen, sebelum saya masuk bagaimana kunci hubungan yang memang berkomitmen, saya terangkan dulu bahwa pacaran itu butuh komitmen. Ada banyak orang, ada banyak anak-anak muda yang saya temui, mereka berpacaran tidak pakai komitmen. Mereka berpacaran dengan dasar apa? Dengan dasar nafsu, dengan dasar ikut-ikutan, dengan dasar pelampiasan akan masa lalunya, dengan dasar karena iri dengan kawan-kawan yang lain sehingga ia ikut juga pacaran gitu, tanpa punya komitmen. Atau pacaran yang hanya main-main, yang hanya senang-senang. Ingat baik-baik, pacaran itu tujuannya adalah kepada pernikahan. Jangan pernah pacaran kalau engkau memang nggak mau nikah sama dia. Itu makanya anak SMP jangan dulu pacaran deh. Ya kan, anak SMP kan nggak mungkin mau nikah gitu, ya. Tapi kan Bang Willy, kami mau nikah nanti 10 tahun lagi, kelamaan 10 tahun itu, ya kan. Kalau kau lihat kebanyakan orang, ya orang pacaran biasanya lama-lama tuh 7 tahun, 8 tahun, ya kan. Nggak ada lah yang sampai 10 tahun, ya kan. Jadi nggak usah kayak gitu, ya kan. Nah, jadi kalau memang katanya mau komitmen, ya mulai dari SMA, ya kan. Dari kelas 10 SMA, tapi tergantung, ya kan. Tergantung di kamunya, apakah kamu memang udah siap berkomitmen atau tidak, ya kan. Itu sebabnya jangan pernah pacaran, jangan pernah memulai hubungan tanpa komitmen. Karena begini, hubungan tanpa komitmen saya beri nama adalah hubungan yang hanya membuang waktu, yang hanya membuang perasaan, yang hanya membuang uang, maybe, ya kan. Bisa jadi, ya kan, misalnya dia sudah mengeluarkan banyak, sudah habis banyak, ya kan, tapi ujung-ujungnya apa? Putus, ya kan. Ujung-ujungnya cuma main-main. Jadi jangan pernah mau pacaran tanpa ada komitmen yang jelas. Jangan mau pacaran tanpa ada janji yang jelas. Itu sebabnya di masa pacaran, sebelum pacaran, itu kalau bisa ada masa-masa perkenalannya dulu, ya kan. Kalau misalnya aku kenal sama dia, jangan 2 minggu kenal langsung jadian, jangan, ya kan. Yang lebih parah, ya jangan kenalan sore malam jadi. Jangan seperti itu, hidupmu nggak berkualitas sekali, ya kan. Engkau harus kenali dulu sifatnya. Karena gini,
kalau yang namanya pacar, dia kan mau terlihat the best. Dia kan mau terlihat yang terbaik, ya kan. Dia kan selalu menunjukkan bahwa dirinya itu yang paling baik, ya kan. Sedangkan kalau dia masih teman kita, ya kan, belum PDKT-an ya, masih teman biasa gitu, kamu nggak anggap dia spesial, dia akan menunjukkan dianya gitu. Dia akan menunjukkan jati dirinya. Dia akan menunjukkan dia menampilkan dirinya apa adanya. Tapi coba lagi PDKT-an, kelebihannya aja ditunjukkan, ya kekurangannya nggak ditunjukkan. Itu sebabnya kalau misalnya mau pacaran, komitmennya itu diproses melalui apa? Dari perkenalannya, dari bagaimana PDKT-annya, ya kan. Kalau bisa kenalan itu 3 bulan kenalan, ya kan. Kemudian udah kenal dia, udah tahu gimana dia, lalu PDKT-an atau masa naksir-naksirannya 3 bulan, ya kan. Lalu setelah itu baru mulai pacaran, udah 6 bulan, ya kan. Karena yang paling baik PDKT-an itu 6 bulan, ya kan, atau setahun gitu, atau 6 tahun, ya kan. Jadi jadi adik-adik yang masih SMP ya, yang masih SMP dengar, yang masih SMP, berteman dulu, tolak dulu kalau ada yang nolak, kalau ada yang nembak, ya kan, tolak dulu, bilang, bang, nantilah ya, aku masih anak sekolah 1 SMP, masih bocah aku, bang. Mana tahu nanti di satu saat, ya kan, di kemudian hari, ya kan, dia udah mau tamat kuliah, lalu kau mau tamat SMA, wih, rupanya jadi, ya kan, atau baru kau masuk kuliah, ya kan, wih, jadi rupanya, ya kan, padahal udah 6 tahun atau 5 tahun kenal gitu, ya kan. Ya itu hanya 1001 yang ada kayak gitu, ya kan. Itu kan ceritanya menarik jadinya. Semoga dia tonton. Siapa itu? Ngakak ya. Oke. Kembali ke topik kita. Nah, jadi nggak apa-apa kenalannya agak lama, ya kan. Kemudian PDKT-annya agak lama, sehingga kenal satu dengan yang lain, sehingga bisa saling memahami dulu satu dengan yang lain, ya kan. Kalau misalnya PDKT-annya lama gitu, atau kenalannya lama gitu, misalnya udah temenan dulu 4 tahun, 3 tahun, ya kan, pasti pernah berantem, ya kan. Jadi kalau misalnya udah pernah berantem, nanti waktu pacaran ada berantem, ada masalah, udah kebal. Udah kebal, ya kan, udah tahu cara mengatasinya, ya kan. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, tidaklah baik yang namanya kita pacaran, putus. Itu memang nggak baik, ya kan. Kenapa? Karena yang pertama, itu kita mempermalukan Tuhan. Yang kedua, kita mempermalukan diri kita sendiri. Yang ketiga, kesaksian kita jelek, ya kan. Katanya kau melayani Tuhan, tapi apa? Pacaran putus. Ada kau main-mainnya, anak-anaknya, ya kan. Nah, itu sebabnya sebelum pacaran harus ada dulu masa pendekatan, harus ada dulu masa naksir-naksirannya, harus ada masa temanannya dulu, sehingga memang komitmen itu terbangun, ya kan. Harus harus merasakan kayak mana ditolak sama dia, merasakan kayak mana berantem sama dia, bagaimana rasanya disakiti oleh dia, sehingga nanti waktu pacaran, apapun masalah yang datang dalam hubungan itu, kalian bisa kuat menghadapinya. Ya, dan ingat baik-baik, bagaimana cara kunci komitmen dalam satu hubungan? Sederhana sebenarnya kunci komitmen dalam satu hubungan, yaitu apa? Seberapa hebat pun masalah yang ada, seberapa hebat pun kalian bertengkar, seberapa hebat pun kalian itu gado ya, berantem, jangan pernah ucapkan kata perpisahan. Itu sebabnya di awal kalian berpacaran, tadi PDKT-nya udah lama nih, ya kan. Lalu perkenalannya udah lama ini, ya kan, udah memang saling terima, udah cocok, tapi belum pacaran gitu, ya kan. Nah, di saat kalian saling menerima dan kalian memutuskan untuk berpacaran, di situ kalian janji apa? Yang saya bilang tadi, sayang, apapun yang jadi, masalah apapun yang jadi, jangan pernah ucapkan kata putus. Apalagi kalau orang tuanya dalam lampu hijau, wah, ya kan, tinggal di kaliannya, ya kan. Jadi apapun masalah yang terjadi dalam hubungan itu, apapun pertengkaran yang terjadi dalam hubungan itu, kalian harus tidak boleh mengatakan putus, tidak boleh mengucapkan kata-kata perpisahan. Ya, engkau yang laki-laki katakan kepada pasanganmu, sayang, nggak akan kutinggalin kau janda. Wah, ya kan. Tambah sikit, nggak akan kutinggalin kau jomblo lagi. Ya, itu ya kan. Memang nggak akan kutinggalin kau janda, karena jomblo pun kau tinggalnya pasti jadi jomblo lagi, ya kan, putus, ya kan. Nah, jadi seberapa hebat pun masalah, seberapa hebat pun wanita yang menggoda laki-laki itu, seberapa hebat pun laki-laki yang menggoda wanita itu, kalau memang sudah ada janji, kalau memang sudah ada komitmen di awal, maka itu bisa kalian terapkan, itu bisa kalian ingat. Dan itu sebabnya komitmen itu sering dibilang. Ya, suka hatilah pacarmu bosan, kok itu aja.
terangkan kepada dia dengan baik. Ya kan? Terangkan kepada dia dengan baik. Yang namanya gimana komitmen, ya kan? Kalau misalnya ada masalah dalam hubungan, ya kan? Kalau misalnya sayang, nanti kalau misalnya kayak gini kayak mana, ya kan? Atau sayang, misalnya nih sayang, kalau misalnya aku ini nanti kuliahnya keluar kota gitu, kita beda kota, LDR, ya kan? Nanti kamu gimana, ya kan? Bilang sama pasanganmu, janjinya dulu apa? Nah, ya kan? Janjinya dulu apa? Komitmen kan? Janjinya dulu apa? Nggak ada kata putus kan? Nah, jadi kalau itu sering diucapkan, itu akan tertanam di pikiran, tertanam di hati, sehingga apapun masalah yang datang, jangan pernah katakan putus. Seberapa hebat pun masalah yang datang, jangan pernah katakan putus. Ya, yang paling satu aja paling enggak. Kalau misalnya dia itu memang harus putus, ya kan? Kalau si cowok itu menghamili wanita lain, dan kalau si cewek itu menghamili cowok lah, cewek menghamili cowok, ini semangat kan? Kalau ceweknya itu dihamili cowok lain, ya kan, ya wajib putus, ya kan. Gak mungkin kau mau terima dia itu anak daripada laki-laki lain lalu kau terima, atau anak dari perempuan lain, ya kan, enak aja gitu. Nah, itu sebabnya yang namanya hubungan, kunci komitmen itu kita itu tidak meninggalkan apapun alasannya, kecuali itu tadi. Ya kan, kalau misalnya kau dihamili sama wanita cowok lain, dan kalau aku menghamili wanita lain, udahlah kita bubar lah, nggak mungkin lagi, ya kan. Lalu gimana kalau dia selingkuh, Bang Willy? Kalau dia selingkuh, sederhana. Yang pertama, kalau dia ketahuan selingkuh, engkau pertimbangkan. Kalau dia ngaku dia selingkuh, tolong dimaafkan, berikan pengertian. Kalau dia macam-macam gimana, misalnya dia itu jalan sama cewek lain, ya kan, jalan sama cowok lain, gimana? Kasih punishment. Ya, kasih punishment, tetapi jangan yang berat. Ya, tapi buat dia jerah. Nah, saya udah bahas 5 kesalahan fatal ketika konflik dalam hubungan. Itu jangan dilakukan. Ya. Engkau boleh kasih punishment, misalnya silent punishment, di mana kau tuh cuekin dia, kamu tuh diamin dia 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, ya kan? Dia tuh pasti kecarian samamu, dan terangkan kenapa kamu kasih punishment itu. Ya kan, jangan kamu nggak terangkan, kamu katakan aku hukum kamu kan aku jijik nengok sikapmu itu, nggak suka aku lagi samamu. Jangan kayak gitu. Tapi terangkan kenapa kamu kasih punishment seperti itu, kenapa kamu jangan jalan sama cewek lain gini, ya sayang. Kalau kamu nanti jalan sama cewek lain, aku tahu kau itu sayangnya sama aku tahu, aku percaya kok samamu, hatimu itu sama aku. Tapi dianya itu nanti kalau dia suka samamu gimana? Karena begini ya, karena sekarang bukan cowok aja bisa mulai, cewek juga bisa mulai. Iya kan? Ya baik, wanita kadang kalau dia sudah nyaman dengan seorang pria, dia bisa buat apa saja untuk bisa mendapatkan pria itu. Jadi sayang, ini demi menjaga hubungan kita. Ini demi menjaga kebaikan hubungan kita, kelanggengan hubungan kita. Makanya aku nggak mau kau itu seperti itu. Aku nggak mau kau jalan sama wanita lain. Aku nggak mau kau itu punya banyak waktu untuk wanita lain, sedangkan pada aku, kau nggak punya waktu gitu. Ya kan? Nah, jadi jelas itu adalah kunci komitmen. Dan yang ujung-ujungnya apa? Kesiapan meminta maaf dan memaafkan. Jadi kuncinya di sini adalah apa? Yang pertama, tidak mengatakan putus sebesar apapun masalah itu, kecuali seks di luar nikah dengan orang lain. Ya, yang kedua, kunci komitmen itu apa? Saling memaafkan, saling mengampuni, mau meminta maaf dan mau memaafkan. Yang ketiga, rendah hati. Gak akan bisa engkau memaafkan kalau engkau gak rendah hati. Gak akan bisa engkau memaafkan atau minta maaf kalau engkau gak rendah hati. Yang keempat, apa kunci untuk berkomitmen? Kunci komitmen yang keempat itu adalah apa? Saling memahami, saling mengerti, dan saling menerima. Berantem itu pasti akan ada, tapi jangan keseringan. Pertengkaran itu akan selalu ada. Tetapi karena saling mengerti, karena saling menerima, karena saling memahami satu dengan yang lain, hubungan itu semakin kuat. Engkau ngerti gimana dia, itu sebabnya carilah pasangan yang memang pengertian padamu. Kalaupun memang dia belum bisa pengertian padamu, engkau yang duluan pengertian kepadanya. Dan yang kelima, yang pasti, bawa Tuhan dalam hubungan itu. Artinya apa? Doakan hubungan itu, berkati hubungan itu dalam doamu. Jangan pernah lupakan nama pacarmu dalam doamu. Ya. Dan
Artinya apa? Ketika engkau membawa Tuhan dalam hubungan itu, artinya engkau juga menjaga kekudusan. Engkau gak bisa berkata, Tuhan, berkatilah hubungan kami ini. Tapi kalian melakukan hubungan seks sekali seminggu. Wah. Ya kan, gak bisa kayak gitu ya kan. Seperti ini ya kan, misalnya orang tuanya mau pergi ya kan, tapi nggak jadi ya kan. Lalu karena udah rencana ya kan, udah rencana, berdoa kalian di dapur ya kan, Tuhan, pergilah orang tuanya dia, biar bisa. Tampaknya ini ajaran sesat ya. Itu sebabnya jangan seperti itu ya kan. Membawa Tuhan dalam hubungan itu, ketika kalian berdoa, hubungan itu diberkati Tuhan. Amin. Ucapkan perkataan-perkataan berkat. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Katakan, sayang, I love you. Sayang, kita akan tetap bersama sampai selamanya. Sayang, aku percaya bersamamu aku akan menapaki masa depan. Janjinya, sayang, gak akan kutinggalin kau janda, gak akan kutinggalin kau jomblo. Dan ingat, jangan kau sekedar janji sama dia, janji sama Tuhan. Kalau memang kau adalah pasangan yang takut akan Tuhan, kalau memang kau adalah orang yang takut akan Tuhan, ketika engkau bertengkar dengan pasanganmu dan engkau berpikir akan meninggalkan dia, berpikir akan menjauhi dia, berpikir akan putus dari dia, itu adalah suara setan. Kenapa? Karena kau janji sama Tuhan, Tuhan, aku janji, aku nerima dia apa adanya. Ingat baik-baik, yang namanya keduanya menjadi satu, itu memang di masa pernikahan, tapi itu juga sudah dimulai di masa pacaran. Right? Itu dimulai dari masa pacaran. Begini, waktu saya ulang tahun, beberapa hari yang lalu, sebelum video yang dibuat, saya ulang tahun, kebanyakan yang ulang tahun siapa? Willy yang ulang tahun. Tetapi yang didoakan juga apa? Langgeng ya sama si ini, langgeng ya sama pasangannya. Jadi jelas kan, saya ulang tahun tapi dia juga dibawa gitu dalam hubungan itu. Iya kan? Nah, kalau misalnya ada engkau, ya kan, engkau punya cowok di sekolah yang nakal, ya kan, engkau punya cowok di sekolah yang nakal, lalu kawan-kawanmu bilang nama cowokmu itu Andi, ya kan, lalu namamu Rini, ya kan, lalu pasti kawan-kawanmu bilang, ih, cowok si Rini itu nakal ya, ih, cowok si Rini itu sering masuk BP ya, ih, cowok si Rini itu bandel ya, nama kamu yang dibawa kan. Nah, jadi sebenarnya kalau di masa pacaran itu memang udah jadi satu juga, tapi belum secara daging, ya kan, pada jadi hatinya satu, pemikirannya satu. Nah, itu sebabnya perlu komitmen dalam hubungan, perlu menjaga kekudusan dalam hubungan, perlu saling penerimaan dalam hubungan. Ketika ada masalah, jangan langsung katakan putus, doakan, diskusikan, selesaikan. Amin. Saya berharap hubungan-hubungan diberkati. Saya berharap melalui video ini, kita memiliki kunci komitmen yang jelas dengan pasangan kita, sehingga hubungan itu tidak menjadi hubungan yang sia-sia, tapi hubungan itu adalah hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan, hubungan yang diberkati Tuhan, hubungan yang memang hubungan yang baik, hubungan yang penuh dengan cinta kasih oleh Tuhan, yang penuh dengan keromantisan, dan hubungan yang akan dibawa kepada masa pernikahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.